Ketika masuk ke arah mid game karena ini akan menjadi game pertama Royal Derby. Oke, kalau begitu Royal Derby. Siapa lagi akan mendapatkan kemenangan? Hanya saja kita akan mendengar dulu bagaimana semangat yang ada di MPL Arena nih. Sonic, are you ready? Kingdom, are you ready? Oke, kalau begitu MPL Arena, mana suaranya? Ini dia untuk game pertama Royal Derby Fnatic Onyx versus RRQ Hoshi dengan adanya Roger di arah jungler. Dan kita bakal melihat menghadapi Assassin Hayabusa yang memang jadi perebutan sih untuk beberapa hari ke belakang. Dan ini bakal dari Fnatic Onyx ya, mereka harus benar-benar ngebuat space yang cukup nyaman untuk Hayabusa di tangan Albert nantinya. Yap, Hayabusa bahkan yang di sini untuk match up-nya ini agak berat sebenarnya. Karena berjumpa dengan Ruby, berjumpa dengan Valentin yang memang bisa ngedot, apalagi Lycan Pounce membuat seharusnya Albert bakal masuk sebagai pemain eksekusi aja. Bukan sebagai opener karena bakal bisa ditangkap dan bisa di stop di sana. Dihentikan di tengah bukanlah hal yang bagus untuk Hayabusa. Momen-momen terakhir aja ya Om berarti, dan itu bakal jadi tanggung jawab untuk sisi yang lainnya. Mungkin terutama nanti ke arah Lutfi yang harus memegang semua pemain. Yap. Dan memang tugasnya dari Lutfi sendiri adalah untuk menjauhkan EXP lane dari lawannya ya, siapapun itu. Dan tugasnya ya jelasnya untuk memegang tamusnya, jauhkan atau bahkan untuk memegang ke Sutsujin juga untuk tidak bisa memberikan retribution. Tuh. Wait, ada satu pergerakan yang sudah dikeluarkan oleh Albert dan satu yang terakhirnya Ritz. Tapi namun First Blood menjadi milik Sans. Masih bisa dipercaya ya untuk seorang Sans, tapi sekarang Namun sekarang Sans yang akankah mendapatkan sebuah balasan? Benar saja Sans mendapatkan satu balasan secara langsung. berarti cukup imbang ya, sama-sama kehilangan dari sisi mid laner nih. Dan ya sama-sama kuat memang untuk mid lanernya. Tapi lebih rugi buat Sans juga. Ketika dia tumbang, dia memberikan gold lebih buat junglernya, buat Sutsujin. Yang memang dapetin 1 poin kill juga. Dan sekarang mungkin ini bakal jadi penentuan juga ya, bagaimana kartu pertama akan menguntungkan untuk Fnatic Onyx atau Arki Hoshi, karena dari Dairon pun mendapatkan sedikit backupan dengan adanya seorang lain supaya mereka bisa kuasai nih space di area turtle. Oke. Ini Lutfi benar-benar jalannya dihambat banget dan sekarang ada pergerakan yang sudah dilakukan. Bahkan pergerakan dari Idok benar-benar mengganggu karena dua player dimiliki oleh Fnatic Onyx. Kiboy nggak bisa mendekat, bahkan Dairon yang membuat sebuah pagar. Sutsujin berhasil mendapatkan karakter terlihat pertama, tapi pertempuran terus terjadi di mana sekarang Lutfi tidak bisa lagi mempertahankan dirinya dan Sans menjadi korban selanjutnya. Bener-bener ditutup, semua akses menuju ke arah turtle gak ada yang dikasih sama sekali buat Fnatic Onyx. Bahkan harus mengorbankan Sans, mengorbankan Lutfi juga Om Wawa. Yap, tugas dari Dairon tadi yang berjalan mulus. Dimana dia melihat memang ada Sans di sana, langsung ditutupin juga sehingga Sans mau nggak mau ini buka dominatornya di depan tadi dan bahkan baru dipindahkan juga kan. Dan akhirnya ya tim fightnya bisa dimenangkan dengan Arki Hoshi. Dan keunggulan ini mungkin bisa dimaksimalkan juga buat fokus ke arah gold lane-nya nih. Antara Harit dan juga Cloud, Skylar memang masih dalam sedikit keunggulan ya secara pressure, secara levelingnya juga. Tapi Idok sih yang jadi ancamannya dan Kiboy. Hey, ada satu buah pergerakan dari Kiboy. Namun sejauh ini Idok dan juga Skylar mereka masih sama-sama selamat. Jadi Pak Pulung udah baikan sama RRQ. Apa? Udah baikan sama RRQ. Peace, love, and gaul ya kan? Udah 2 kali nih. Predik RRQ tidak seperti biasanya. Saya bingung ini disuruh predik ini. Susah ya. Onyx dan juga RRQ. Tapi balik lagi ke dalam gamenya. Kita masih akan menantikan juga sih sebenarnya teamfight seperti apa yang ingin dibawakan oleh Fnatic Onyx. Karena dengan adanya Chow berarti mereka lebih pengen main pick off gak sih Om? Ya mereka bisa main pick off juga atau Chow-nya bisa diproyeksikan untuk membuka jalan ya buat yang lain. Tapi sejauh ini tugas dari Kiboy sendiri pun belum ada target yang bisa benar-benar dapetin instant pick off. Dan belum ada umpan dari Kiboy juga yang bisa dapetin ya point pick tadi. Sementara untuk bagian bawahnya masih dibiarkan juga untuk bergerak bebas antara Harit bersama dengan Cloud. Ya lebih serem kalau ngeliat pergerakannya si Idok loh selalu ke bawah. Iya. Terus tadi di turtle yang pertama Idok bagus banget loh Om. Itu dia nyiptain gerakan bagus. Orang gak ada yang bisa lewat. Dibantu lagi sama Dairon kan tamusnya. Udah makin. Bener-bener gak ada yang bisa lewat. Bahkan yang setebal glue aja Lutfi ini masih ditahan banget ya sama Idok dengan Ruby-nya. Jadi turtle yang sekarang ini bakal jadi momen yang lumayan krusial. Maka Fnatic Onyx dengan kerugian mereka dan ini udah disiksa duluan nih Lutfi. Ya, bukan disiksa kalah level dia. Udah level 6 lawan level 7 juga dan bahkan untuk rotasi yang dilakukan Lutfi di sini ya lagi under juga. Prince level 7 sekarang. Sementara sekarang dia ada turtle-nya. Coba lihat Kiboy. Cukup berani untuk bisa masuk ke area terdepan. Way of Kiboy dikeluarkan.
Namun dengan adanya satu blazing duel yang dikeluarkan pula oleh cewek, akankah mereka berhasil bisa mendapatkan lagi sebuah keuntungan? Karena sedikit lagi SP dari Ludwig tapi belum ada hal baik yang tercipta. Bahkan Albert menjadi korban yang kedua. Dua pemain berhasil dihilangkan. Fnatic Onyx. Mereka mau coba untuk kontes ke arah Turtle, tapi bukan dalam kondisi yang prima. Yap, dimana udah half HP, lagi under level dan masih tetap untuk dipaksakan. Yang berarti sekarang untuk RK Hoshi mereka sudah unggul cukup jauh. Mereka sudah bisa untuk mengambil objektif outer turret bottom. Mulai diambil, ceweknya juga bahkan terpressure atas Skyler. Yap. Wah, ini di area top lane juga jadinya lumayan menarik sih. Setelah ada Turtle, Kiboy juga harus coba untuk berhati-hati. Oke, ada pergerakan dari Dok yang cukup mengejutkan, tapi Kiboy mau tidak mau. Dengan Jet Kundo Sunboy yang dimiliki pun harus pergi dari tersebut. Sama-sama inisiator ya, jadi memang semuanya harus bersiap dengan apapun yang akan terjadi nantinya. Ditambah, kalau misalnya nanti dari sisi Lutfi-nya juga udah mulai ready ya. Karena sekarang dengan outer turret di bagian bottom lane yang sudah mulai menghilang, Lutfi mungkin harus lebih aktif ke arah yang lain. Ya, Lutfi masih butuh item bantuan juga sih. Sedangkan Tamusnya udah jadi satu Thunder Belt. Yap. Dia bisa ke Corrosion juga sebentar lagi. Oke. Tambahin lagi buat attack speednya dan ya masih butuh item sebenarnya untuk Fnatic Onyx. Jadi mereka mau gak mau harus main agak sedikit lebih defensif. Dan ini berarti ada membuka peluang untuk Kiboy gak terlalu aktif sehingga Rinsnya bisa dapetin item lebih cepat juga. Ini masalahnya ya, dari BSTM udah lewat. Iya. Cuman aku masih ada ospek-ospekan nih di XP laner nih. Di ospek gitu. Iya ya. Oke, Rins masuk ke dalam rumputan dan itu akan sangat berbahaya, Rins. Oke, mengejutkan. Pergerakan Rins cukup berani dan terlalu berani, namun di depan berbeda Skylarnya. Langsung dihajar, tapi damage-nya masih cukup terbagi. Dan Skylarnya masih berusaha untuk bisa menyamakan diri dengan sedikit absorb damage di dalam tubuhnya. Hanya saja sekarang Kiboy berhasil mendapatkan karena satu player tersebut. Idok langsung dihancurkan dengan begitu sakitnya Dominator yang dimiliki oleh Suns. Tapi Sutsujin masih berhasil bertahan. Oke, Susujinya memang bertahan, tapi tidak dengan 3 pemain lainnya yang tadi harus di take down. Dan mungkin ini masih akan ada pressure di area outer turret, area top lane tepatnya. Tapi dengan power Rogers ini agak susah juga buat tembus ya. Ya bisa dibilang ini Rogernya sudah mulai snowball ya. Oke. Dari level yang unggul, dari item, dari bagaimana dia bisa defense 2 melawan 1 juga. Jadi sedikit lampu kuning mungkin untuk Fnatic Onyx. Kalau mereka mau maju mereka harus bisa memastikan kalau mereka juga bisa menghentikan pergerakan dari Suzuki. Ini nextnya Rins harus bawa setter ini ke rumput ini. Harus dibukain dulu ya. Iya. Karena terlalu gelap memang. Betul. Informasi minim sih memang, dan sekarang di area turtle pun informasi itulah yang sebenarnya akan sangat amat dibutuhkan. Dan dengan ada Dairen, dengan adanya Idok juga, sepertinya mereka bakal coba untuk menyusuri setiap sisi yang ada terlebih dahulu sebelum benar-benar fokus ke arah turtle. Yep. Ada setup yang mungkin tadi sudah terlihat sedikit demi sedikit. Sutsujin open fire dikeluarkan. Kiboy masih berhasil menggocek, namun di bagian tengah ada 2 orang yang emang memagari area rumputan. Kedua belah jungler juga sebenarnya udah dalam kondisi yang ready ya. Kalau Yep. misalnya mau kontes karena turtle. Tapi yang jadi pertanyaan siapa nih yang bisa nge-hold turtle-nya cukup lama. Karena dua-duanya bisa dibilang sebagai eksekutor nih di game kali ini. Dan Oke, Kiboy bertemu dengan satu orang yang mungkin tidak ingin dia temui. Serem ya. Serem banget. Ya, Tamusnya cek rumput tadi dan berhasil untuk mengusir Kiboy pergi jauh dari area rumputan juga. Dan level 12 lawan level 11 nih buat battle untuk Retribution. Oke, sementara itu coba lihat di tempat yang lain. Lutfi sudah berubah. The Way of Dragon sudah langsung dikeluarkan pula. Ada pertempuran yang harusnya akan terpecah di area tersebut. Hingga Blazing Duel langsung dikeluarkan, tapi Sutsujin menjadi korban pertama dan Kiboy menjadi korban kedua di dalam pertempuran. Memang sudah terjadi daerahnya. Will gak kuat lagi menampaknya, damage dihasilkan dan Albert benar-benar dihancurkan oleh Skyler. Tapi Lutfi mau pergi ke mana? Rinsya berhasil menambah lagi karena 1 poin. Kenapa mereka masih ingin lebih? Sans dikejar sama Himsan. Tidak ada mana di dalam tubuhnya Sans. Jempol yang dikeluarkan. waktunya untuk disengage terlebih dahulu sore untuk Fnatic Onyx. Mereka dalam kerugian yang cukup besar dan turtle akan menjadi milik dari RRQ Hoshi. Wow, ini damage dealer dari Fnatic Onyx. Kurang dari sisi level, kurang dari item buat cewek bahkan. Ini under dibandingkan dengan Skyler. Tadi. Lumayan kerasa sih memang ya, karena 214 juga ada seorang Skylernya. Dan kalau ngelihat ke sisi yang lain pun secara generalnya dari goldnya pun udah kerasa. Ya, tapi bedanya cuma 2000 sih. Dan ya Fnatic Onyx mereka masih bisa keep up dan semakin lambat lawan jelas split push ya. Adalah salah satu jawaban untuk Fnatic Onyx untuk bisa memenangkan game pertama. Cuma di-push juga sih atasnya sama Skylar. Jadi imbang bisa dibilang untuk pertukarannya, tapi untuk tim fight-nya mungkin bisa dipaksa sih. Oke, Rins bahkan belum menggunakan Dominator dari tadi loh. Yap, disimpan ya. Disimpan aja. Oke, ditahan cukup lama, ada endless battle sekarang bagi Sutsujin. Wehey, yang open dot-nya berhasil mendapatkan ke arah dari Sandan. Terpecahlah sudah pertempuran dengan satu legan pos tadi udah langsung dikeluarkan. Dan ini dari The Way of Kiboy berhasil mendapatkan ke arah Sutsujin, tapi Sutsujin masih berhasil pergi dan juga
Kiboy malah menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Oke, memang dia berhasil menendang Kara Sujin, tapi nggak ada efek chain CC yang bisa menahan lebih lama, nggak ada damage yang nge-burst juga, dan memang fokusnya belum Kara Sujin. Iya, nggak ada follow up tadi ya. Dan yang memang masih terlalu jauh juga sih, Lutfi masih dalam progres untuk jalan ke area mid. Dan sudah mulai akan diambil juga untuk outer mid turret milik dari Fnatic Onyx. Ya, bakal dipaksa sepertinya ya untuk mendapatkan sisa-sisa objektif yang masih bisa diambil. Tapi dari Fnatic Onyx, ini apa yang harus dilakukan, Om? Ya Fnatic Onyx mereka bisa split tadi ya, seperti yang tadi sempat kita mention. Mereka punya Hayabusa, mereka punya Cloud, mereka bisa coba untuk jadikan dua hero ini. Tinggal siapa yang akan diberikan space terlebih dahulu. Apakah junglernya atau mungkin dengan Cloud-nya yang memang dibutuhkan di menit yang ke-12 nantinya. Pilih salah satu berarti ya. Ini siapa dulu nih yang mau dikasih seluruh makanannya. Karena memang untuk lord yang pertama ini juga masih akan menjadi lord yang sangat penting. Ditambah inner turret di area top lane udah gak ada lagi. Ini idoknya juga gelandang bertahan iya, gelandang serang ayo gitu loh. Multi role ya jatuhnya ya. Mau jadi kiper bisa juga itu dia. Palu gada. Palu Apa gada. lu mau gue ada pokoknya. Ya dan kita belum melihat ada Sky Piercer mungkin buat Hayabusa, di mana tidak akan ada Prayo untuk membeli Sky Piercer. Waduh, cukup berani mereka dan sepertinya sejauh ini mereka berhasil untuk bisa mendapatkan Kara Purple Buff-nya dan Skylar lah yang akan mengambil dan juga mendapatkan Kara Purple Buff tersebut. Ya cukup untung sih sebenarnya kalau kita bicara Skylar, apalagi dia mage kan, itu untuk mendapatkan cooldown dari Purple Buff. Cuma ini sih setup dari arah lordnya nih yang bakal jadi pertanyaan karena sejauh ini memang arah Kyoshi sudah megang kendali permainan dan Dylan bakal coba untuk masuk bagian belakang. Oke, Sujin menang level, sudah level 15, ada satu konsil. Akankah mereka berhasil? Karena tadi udah ada satu pendekatan dilakukan oleh Kiboy, tapi ternyata Dominator langsung dikeluarkan pula oleh Rinja. Idoknya berhasil dihancurkan, tapi Skylar menjadi korban pula. Sedikit lagi bisa Lutfinya malah menjadi korban tambah, tapi Albert tidak terduga. Albertnya berhasil dihancurkan. Sujin sendirian mengejar Karasan dengan satu garukan dan juga tembakan yang begitu menyakitkan. Like kerja, Sujin kill, looking for Mediac. Dan Savage bahkan didapatkan. Savage dari Sujin berhasil diamankan 5 pemain penuh comeback dia lakukan dan sekarang solo Lord dia berhasil amankan. Wah, Battle Mirror Image yang masih bisa dikejar Lycan, Faunce, dan Lordnya akan ditahan sampai detik ke-10 baru akan di-end. Yang akan menambah lebih lama lagi untuk Lord tersebut spawn berbaris bersamaan dengan Super Minion. Dipegang Arkehoshi. Tempo sekarang sudah Arkehoshi. Di garda depan mereka, Sujin ini sudah jadi semuanya. Jadi Om. Wah, dan kalau tadi ya ngeliat dari arah team fight-nya, memang posisinya dari Kibo itu terlalu fokus ke arah Sujin dan semuanya akhirnya harus ke take down. Sujin dengan ketenangannya di akhirnya bebas banget, gak ada sound skill yang terbuang, tapi sekarang invasi akan mulai dilakukan. Oke, mungkin tadi pergerakan Kiboy awalnya ini kalau menurut gue ya, dia ingin ngejar ke arah Rins Om. Tapi ternyata Rins berubah jadi Gapura, jadi Dominator kayak begitu. Nggak bisa dong. Harus pindah ini targetnya. Bener. Gak bisa ditendang lagi Iya, ya. dan pasti kan ada delay strategi lagi di area tersebut. Dan ini di hasilnya. Ya. Lord Enhance yang memang ada di area top, 3 lane push buat Arkehoshi. Ya mereka sedang pegang kendali untuk jalannya game yang pertama ini. Belum ada tanda-tanda dari Fnatic Onyx bisa keluar juga. Mereka harus cari plan lain nih, berarti dari Fnatic Onyx gimana caranya untuk tetap mempertahankan. Karena di bagian bottom lane sudah mulai dipaksa sepertinya. Berbagai damage yang masuk dan seperti ya baru saja akan menyentuh. Dari area top lane menunggu juga wave lane yang ada di bagian mid lane. Dylan akan menjadi garda terdepan bagi RRQ Hoshi. Oke, Lord masuk lewat atas, ada konsil yang sudah dikeluarkan Kiboy. Masih belum bisa mendapatkan ke arah satu player. Karena mereka benar-benar di tengah bisa-bisa di bagian tengah. Untuk pemain dari RRQ mereka masih ingin lebih di bagian bawah. Masih bisa dipertahankan dan sekarang pertempuran akan terpecah. Karena sekarang mereka lebih memilih untuk bisa mundur. Satu persatu ada Immortal di dalam tubuh dari Dog. Dan sekarang pertempurannya terpecah. Dengan Dominator udah langsung dikeluarkan. Daerahnya masih terlalu kuat dengan Inferno di dalam tubuhnya. Masih cukup berhati-hati ya buat Fnatic Onyx. Mereka memang gak boleh terlalu tergesa-gesa juga kali ini. Karena satu salah langkah, semua pemain bisa menghilang. Dan sekarang dengan 2 base turret kayaknya cukup sih. Kerugiannya udah terlalu banyak buat Fnatic Onyx. Ya dan mulai kegulung ya Fnatic Onyx-nya. Iya loh. Ini Sujin savage gitu. Sederhana tapi banyak yang panas pasti. Waduh. Yang panas bukan Fnatic Onyx doang maksudnya. Ya. Ya. Hey, ada sebuah hal yang begitu indah dari Kiboy. Wow. Wow, lagi-lagi kejutan ya yang berhasil diberikan. Tapi kali ini kejutannya datang dari Kiboy karena dia yang tumbang justru. Ya, karena sudah cukup kan. Item-item yang dimiliki oleh Arkehoshi ini sudah cukup untuk bisa menumbangkan tank. Yap.
Ya sekarang di bagian bawah mereka fokuskan, coba lihat Dairennya. Langsung memukul mundur ke arah beberapa player dan juga Lutfi ditarik kembali. Main bomb dan jam begitu dan Lutfi harus merasakan akibatnya, bahkan sekarang cewek dengan basic dan langsung dikeluarkan dan cewek. Hanya menjadi sebuah notifikasi, hanya menyisakan aja Alba dan juga San. Akan mereka bisa bertahan karena hanya mereka berdua sekarang. Hanya misalkan 2 pemain, untungnya Kiboy memang sudah kembali dan sepertinya dari RRQ Hoshi mereka juga sudah cukup puas dengan 3 base turret dan juga dengan Lord yang sudah hadir lagi. Wow. Mereka bakal ya sedikit lebih pelan mungkin ya buat temponya sekarang karena mereka bakal set up juga. Tapi apakah ini terlalu over respect juga di mana mereka bisa untuk ngepok dulu nih? Ya, tapi memang keputusannya untuk sejauh ini mereka sepertinya mau menunggu juga ya posisi dari Skylar yang harus hilang, terus juga Setsujin yang mungkin masih butuh beberapa buff tambahan terlebih dahulu. Dan untuk Lord kali ini Om, apakah Fnatic Onyx mungkin untuk melawan kontes? Kemungkinan mereka bisa kontes di situ. Atau kalaupun mereka mau lepasin, mereka bisa nunggu nanti untuk kontes di Evolve Road. Oke. Ya, karena masih enhance Lord ya. Kalaupun dapetin ya udahlah ini cuma bakal ngedinai atau kembali Wah. time buat Fnatic Onyx. Nih Idok ya, coba lihat Idok ya. Udah mulai maju di sana, Idok maju agak sedikit mengerikan lagi sebuah pergerakan, tapi The Way of Dragon belum terlihat sejauh ini di mana Kiboy-nya. Akankah dia melakukan sebuah tendangan dan benar saja Dairen lain langsung ditendang. Tapi itu pada berbeda, double kill masih didapatkan lagi oleh Setsujin. Akankah Setsujin kali ini akan meraur lagi semua yang ada di bagian depan. Like pose langsung dikeluarkan, tapi Sunset jadi target utama. Bahkan di dekat Sans ada cewek. Akankah cewek bisa bertahan, tapi dengan satu winter crown udah langsung dimakan oleh cewek. Tapi cewek tidak bisa lagi mempertahankan dirinya, menyisakan Kiboy sendirian. Dengan begitu banyak wave yang akan masuk dan menabrak game yang pertama harusnya menjadi milik dari sang raja. RRQ Hoshi, The Royal Derby berhasil mereka rebut untuk game yang pertama. Savage